Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul infografis dan paper yang dimana untuk memenuhi mata kuliah literasi teknologi informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Di antaranya yang pertama ada saya sendiri, yaitu Seftiawati Nuryatun Nikmah dengan NPM 2121515118. Perkenalkan, nama saya Davin Firmansyah dengan NPM 212151509. Perkenalkan, saya Agniaditi Agustin dengan NPM 2121511116. Perkenalkan, saya Nadia Nurjayanti dengan NPM 2121515006. Perkenalkan, nama saya Padhila Sri Amelia dengan NPM 2121515119. Baik, untuk submateri yang pertama itu membuat infografis. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari infografis. Infografis sendiri berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information plus graphics. Adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Menyampaikan informasi secara visual juga sudah dikenal sejak lama ya, seperti pada zaman manusia purba di mana banyak terdapat lukisan di dalam gua yang menggambarkan suatu kejadian. Peneliti mengatakan bahwa penyampaian informasi secara visual memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan teks karena manusia dapat jauh lebih cepat menangkap informasi yang disampaikan. Salah satu alasannya adalah informasi yang ditangkap secara visual akan diproses sekaligus oleh otak, berbeda dengan informasi yang disampaikan via teks, di mana informasi akan diproses secara linear atau dari awal kalimat hingga ke ujung kalimat. Nah, infografis mencakup presentasi visual yang dapat menjelaskan rangkaian cerita atau proses dari serangkaian data dengan menggunakan berbagai elemen seperti gambar, ilustrasi, tipografi, peta, dan visualisasi. Lebih lanjut, Krum menyebutkan bahwa visualisasi data tidak dapat secara lengkap menunjukkan infografis, tetapi merupakan alat yang biasa digunakan oleh perancang dalam membantu memvisualisasikan cerita dalam sebuah infografis. Nah, desain grafis memiliki kekuatan dalam menjelaskan tujuan dan data yang ada, sedangkan visualisasi data menekankan pada estetika dengan mengadopsi prinsip desain grafis. Pertemuan di antara keduanya membuat data lebih bermakna, berwawasan, dan berpengaruh. Oleh karena itu, pada infografis dan visualisasi di dalamnya merupakan mekanisme bagaimana mempersepsikan menggunakan informasi sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan secara singkat dan jelas dan dapat dipahami secara baik. Selanjutnya, pada infografis sendiri terdapat setidaknya 3 elemen di dalamnya. Yang pertama itu ada material berupa data, informasi, atau pengetahuan yang akan menjadi materi atau isi dalam infografis. Tanpa materi berupa data, informasi, atau pengetahuan, infografis tersebut tidak akan bisa dibuat ya. Lalu yang kedua, creator, berupa perangkat lunak atau software yang akan mendukung pembuatan sebuah infografis. Lalu yang ketiga, elemen visual, berupa coding, warna, grafis, dan ikon yang akan dipergunakan dalam infografis. Elemen visual ini harus sesuai dengan isi tujuan dan target audiens dari dibuatnya infografis tersebut. Baik, kita lanjutkan ke materi tujuan infografis atau tujuan dibuatnya infografis. Nah, terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana.
Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat menjelaskan data lebih mudah. Yang keempat, dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. Lalu, adapun menurut Krum, tujuan dari infografis adalah sama dengan public speaking. Tujuan dari infografis dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk menginformasikan, menghibur, dan mempersuasi audiens sehingga audiens memberikan perhatian, menyempatkan untuk membaca, menyimpulkan, dan melakukan aksi sesuai apa yang ada di dalam infografis. Baik, selanjutnya ke jenis-jenis infografis. Nah, yang pertama itu ada infografis yang berdasarkan statistik. Infografis ini mencakup diagram, bagan, grafis, tabel, dan daftar yang dapat meninjau informasi statistik. Infografis ini biasanya digunakan dalam sebuah konferensi untuk menampilkan hasil penelitian atau juga rekapitulasi data dengan infografis akan membantu presentasi lebih mudah, jelas, efektif. Selain itu, penyajian data menjadi tidak berbelit. Lalu yang kedua ini ada infografis yang berdasarkan pada jadwal atau timeline based. Infografis yang berdasarkan pada jadwal ini menunjukkan urutan kejadian dari waktu ke waktu dan juga memungkinkan audiens memahami hubungan kronologi secara cepat. Tipe ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, paragraf tahun demi tahun, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini infografis yang berdasarkan pada proses atau proses based atau dapat dipergunakan juga untuk menjelaskan tentang ruang kerja, pabrik atau kantor sehingga pembaca memahami ruang terbatas secara praktis. Nah, lalu yang keempat, infografis yang berdasarkan pada lokasi atau geografi. Dengan mempergunakan graphic information system, peta dapat dipertimbangkan sebagai cara terbaik untuk menunjukkan infografis berdasarkan geografi. Ada banyak notasi GIS yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalan, kereta, tempat wisata, rumah sakit, bandara, dan sebagainya. Selain notasi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah penggunaan skala atau rasio yang tepat. Yang kelima yaitu comparison infografis atau infografis perbedaan. Nah, biasanya dalam infografis perbedaan itu terdapat persamaan ataupun perbedaan dari setiap data atau nilai dari informasi tersebut. Nah, lalu dalam berdasarkan bentuknya infografis itu terbagi menjadi 3 ya. Infografis statis yang pertama, infografis ini dalam bentuk gambar yang tidak bergerak. Lalu yang kedua, infografis animasi. Infografis ini dalam bentuk video animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Infografis ini dapat digunakan pada televisi ataupun media online seperti YouTube dan lain-lain. Lalu yang ketiga, infografis interaktif. Infografis interaktif ini infografis yang ditampilkan pada website dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan melalui user interface yang telah didesain. Dengan infografis interaktif, pengguna dapat sesuai keinginan mengeksplorasi informasi yang ingin didapatkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara membuat infografis. Membuat sebuah karya grafis yang berhubungan dengan data-data real dengan hasil yang bisa dinikmati semua kalangan, tidak hanya membutuhkan keinginan yang kuat saja, tetapi juga pola kerja desain yang benar.
Infografis di sini juga berhubungan dengan data-data real seperti editor, desainer, dan analisis data. Untuk langkah-langkah cara membuat infografis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik, yaitu mencari tahu apa yang sedang menjadi pembicaraan di internet atau media sosial, dan juga dari apa yang menjadi pemikiran dari internal organisasi. Langkah pertama dari pemilihan topik ini adalah membuat gambaran singkat tentang relevansi infografis dan tujuan pembuatannya. Topik yang dipilih juga harus disesuaikan dengan peluang pembaca. Setelah topik terpilih, kamu perlu membuat penjelasan dan penyederhanaan proses informasi yang nantinya akan disampaikan ke audiens. Nah, untuk cara yang kedua langkah yang kedua yaitu melakukan survei dan riset, yaitu mencari sumber-sumber data dari buku di perpustakaan, mencari sumber-sumber data dari internet, mencari dari sumber-sumber internal seperti wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mendapatkan data. Mengumpulkan sumber-sumber data dari buku, internet, dan sumber-sumber internal itu untuk memperkuat sebuah informasi atau paparan topik dalam infografis. Keberadaan data dapat amat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mendapatkan data dari pihak kedua atau sekunder atau memaparkan data temuan sendiri untuk infografis hasil penelitian atau survei serta sumber-sumber lain yang relevan. Nah, yang keempat, menganalisis data, yaitu menganalisis, mempelajari, membaca, dan mengartikan data yang didapatkan dari buku-buku, internet, dan sumber-sumber internal atau lainnya yang tadi sudah dilakukan. Nah, itu dapat kita analisis terlebih dahulu data-datanya. Yang kelima, yaitu membuat narasi. Membuat narasi, membangun cerita berdasarkan makna dari data yang didapat. Yang keenam yaitu membuat sketsa atau wireframe, yaitu membuat sebagai sketsa visual. Infografis merupakan salah satu cara yang paling ringkas dan menarik untuk menyajikan data. Hal ini dilakukan dengan cara memvisualisasikan data melalui grafis dan penjelasan yang ditampilkan lewat tatanan desain tertentu lewat infografis. Proses visualisasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode ICORE yang terdiri dari inform, compare, change, organize, reveal, relationship, dan explore. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah cara membuat infografis, diantaranya mengedit format dan menyusun tampilan data untuk muat di dalam visualisasi. Selanjutnya yaitu mendesain, mengintegrasikan visual dengan data yang telah disusun. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian, yaitu melakukan validasi terhadap data dalam visualisasi. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan uji coba. Selanjutnya yaitu aplikasi atau tools untuk membuat infografis. Nah, aplikasi atau tools untuk membuat infografis ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat infografis. Antara lain yaitu ada Visme, ada PictoCard, Canva, Esli, Visually, Infogram, Pinages, iCards, Statstick, Table Public, Google Developer, Gratefully, Icon, RC, Pixar, Hohly. Nah, aplikasi atau tools yang telah disebutkan tersebut dapat kalian gunakan untuk membuat infografis.
selanjutnya yaitu manfaat infografis. Nah, untuk manfaat pertama yaitu untuk penyampaian informasi dengan keterbatasan ruang, waktu, dan fokus yang dimiliki oleh pembaca. Yang kedua, merampas perhatian pembaca dengan cara yang efisien sehingga pembaca lebih mudah memahami. Dan yang ketiga yaitu infografik dapat menjadi alat super efektif dalam kampanye pemasaran digital, dan infografik tersebut juga bisa digunakan begitu mudah oleh usaha kecil serta organisasi-organisasi besar. Nah, untuk manfaat lain dari infografis, yang pertama ada membuat penyampaian informasi lebih menarik. Nah, penyampaian data informasi dalam infografis akan disampaikan dengan berbagai elemen seperti chart, shape, background, dan banyak warna-warni lainnya. Nah, cara ini akan membuat informasi yang terkesan rumit akan lebih menarik untuk dilihat. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas. Nah, dalam pemasaran digital, penggunaan infografis akan meningkatkan efektivitas, di mana isi infografis akan memberikan pemahaman lebih terhadap suatu produk. Nah, yang ketiga yaitu mampu meningkatkan minat baca. Nah, tampilan visual akan meningkatkan minat pembaca. Visualisasi grafis akan mendukung penjelasan dari teks, apalagi untuk informasi yang berbobot dan berat. Penyampaian melalui grafis akan lebih membuat orang penasaran untuk membacanya. Selanjutnya, materi mengenai melakukan pencarian paper dengan mesin pencarian. Berikut adalah macam-macam website mesin pencarian untuk mencari referensi paper atau karya ilmiah atau jurnal yang bisa Anda kunjungi. Yang pertama, Google Scholar. Cara mencari jurnal internasional di Google Scholar sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengetikkan kata kunci dan mesin pencari akan otomatis mencarikan sesuai kebutuhan. Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia memiliki produk bernama Google Scholar. Produk ini sebagai penyedia referensi ilmiah dan literatur pendidikan. Di Google Scholar sendiri terdapat tesis, paper, e-book, dan jurnal ilmiah lainnya. Google Scholar dapat dengan mudah ditemukan di internet dengan nama scholar.google.com. Dengan memanfaatkan Google Scholar, maka penyusunan artikel ilmiah Anda lebih mudah karena referensinya yang banyak. Di Google Scholar atau Google Cendekia telah tersedia berbagai macam referensi bacaan ilmiah baik Indonesia maupun internasional. Jadi, Anda bisa memilih jurnal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Semuanya bisa diunduh secara gratis dengan begitu mudah. Yang kedua, situs Perpusnas. Selain Google Scholar yang sangat terkenal sebagai situs referensi jurnal Indonesia dan internasional, pemerintah juga memiliki situsnya sendiri. Situs jurnalnya yaitu e-research.perpusnas.go.id. Situs Perpustakaan Nasional RI atau disingkat dengan Perpusnas ini merupakan situs yang disewa oleh pemerintah Indonesia. Berisi referensi ilmiah berupa jurnal, berbayar, dan juga yang sudah digratiskan oleh pemerintah. Jadi masyarakat Indonesia lebih dimudahkan dengan adanya situs ini di Indonesia. Jurnal-jurnal ini berasal dari penerbit Cambridge University Press and Library. Anda hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa dengan leluasa mencari dan mengunduh jurnal-jurnal yang dibutuhkan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan artikel ilmiah atau semacamnya. Tentu dengan adanya perpustakaan online ini bisa memudahkan seseorang yang tidak bisa menuju perpustakaan offline. Yang ketiga yaitu situs academia.edu. Cara mencari referensi jurnal tidaklah sulit. Dengan mengunjungi situs academia.edu saja sudah bisa memperoleh referensi tersebut. Situs ini sudah cukup terkenal di kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen, hingga peneliti sekalipun. Mungkin Anda juga sudah pernah mencari di situs ini. Di situs ini Anda bisa mengikuti akun-akun yang memiliki bidang penelitian yang sama dengan Anda, karena situs ini biasa dikenal dengan sebuah sebutan jejaring sosial dari para akademisi.
Selain mendapatkan referensi jurnal dari akun-akun pemberi, di sini juga Anda bisa mengirimkan hasil jurnal yang telah dibuat untuk berbagi ilmu. Untuk dapat mengunduh setiap jurnal yang ada, Anda diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri. Atau bisa juga melakukan sinkronisasi dengan akun Google ataupun Facebook. Yang keempat, ResearchGate. Jika Anda mencari jurnal di mesin pencari Google atau di internet secara umum, pasti akan ada pilihan jurnal yang berasal dari ResearchGate. Tidak jauh berbeda dengan akademia, ResearchGate juga merupakan platform media sosial bagi para peneliti karena ada forum diskusi di dalamnya. Situs ini memiliki tampilan website yang lebih menarik daripada akademia. Namun jurnal-jurnal di dalamnya ada banyak walau tidak terlalu terbuka aksesnya. ResearchGate menjadi situs jurnal internasional gratis dan beberapa publikasi jurnal membutuhkan izin dari pemiliknya jika ingin digunakan. Namun, jika Anda memiliki akses lebih, maka dapat mengunduh setiap jurnal yang sudah dipublikasikan di ResearchGate. Untuk itu, alangkah baiknya Anda bisa mencari jurnal di situs ini, karena banyak yang berkualitas dan bisa diunduh secara gratis. Yang kelima adalah jurnal lipi.go.id. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memiliki situs yang menyediakan berbagai macam jurnal. Jurnal-jurnal yang ada di situs ini seperti jurnal kimia, biologi, teknik, fisika, dan sebagainya. Jurnal ini dapat diunduh secara gratis. Ini adalah salah satu cara mencari jurnal untuk skripsi dengan mudah. Masih banyak masyarakat umum yang belum mengerti peran LIPI, sehingga sedikit dari mereka yang menggunakan layanan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-6, Directory of Open Access Journals. Jurnal ber-ISSN atau artikel-artikel yang berkaitan dengan karya ilmiah juga bisa didapat di sini. Website ini lolos melalui sistem kontrol yang relatif ketat sehingga untuk jurnal-jurnal yang disajikan tentu berkualitas dan tidak perlu diragukan lagi. Untuk poin yang ketujuh ada Garuda Publikasi Indonesia Index. Sudah lebih dari 5.000 jurnal yang siap diakses di website ini. Dan sekali lagi dapat diunduh secara gratis. Untuk peranan IPI sendiri yaitu melakukan pemantauan dan peningkatan standar publikasi jurnal ilmiah khususnya di Indonesia. Yang kedelapan ada PubMed Central, jurnal seputar biomedis, tersegmentasi seputar dunia medis. Dikembangkan oleh US National Library of Medicine atau NLM. Untuk bahasanya ini menggunakan bahasa Inggris. Yang kesembilan ada Organization of Scientific Research, jurnal internasional dengan ISSN di dunia pendidikan, gratis walau IOSR sendiri dikelola oleh organisasi swasta secara independen. Yang ke-10 ada Microsoft Academic, yang dimana situs jurnal gratis, banyak referensi penelitian dalam format publikasi di dalamnya. Terdapat fitur filter di dalamnya untuk mencari jurnal agar lebih mudah dan spesifik. Jadwal call for paper dari sejumlah konferensi atau seminar-seminar terkenal. Yang terakhir yaitu poin ke-11, ada jurnal-jurnal perpustakaan kampus. Untuk setiap perpustakaan yang ada di kampus memiliki repositorinya sendiri-sendiri, memberikan akses kepada mahasiswanya untuk mengunduh jurnal-jurnal di dalam perpustakaan online. Nah, untuk ini bisa meminta akun di kampus sebagai akun pribadi agar dapat mengunjungi dan mengunduh jurnal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanya.